Halo. Dengan layanan analitis Anda Sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan data ringkasan perusahaan. Kami akan memeriksa setiap parameter secara lebih rinci di bawah ini. Jika perlu, Anda dapat menjedanya. Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan setiap parameter organisasi yang diteliti lebih dekat. Kita akan membandingkan indikator fundamental utama perusahaan SBC Medical Group Holdings Inc., ticker SBC. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 20 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi guru, markets perusahaan SBC Medical Group Holdings Inc. termasuk dalam subkategori treatment, 54 perusahaan terlibat dalam analisis, yang sangat representatif. Lihat keputusan yang dibuat di akhir video. Skor keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti, 7 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 2,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar saham A secara umum, kita dapat mencatat bahwa hasil rata-rata untuk pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat 7 poin untuk perusahaan SBC Medical Group Holdings Inc. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan SBC Medical Group Holdings Inc. dan subkategori berbagi. Kita akan melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham SBC Medical Group Holdings Inc. menunjukkan dinamika minus 77%. Terhadap dinamika harga pada subkategori sebesar 18,8%. Kapitalisasi pasar organisasi SBC Medical Group Holdings Inc. bernilai 0,35 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 271 miliar dolar. SBC Medical Group Holdings Inc. menyumbang 0,13% dan merupakan salah satu perusahaan sangat kecil dalam subkategori tersebut. Nilai buku perusahaan adalah 0,22 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 67 miliar dolar. SBC Medical Group Holdings Inc. menyumbang 0,326%. Membandingkan nilai pasar dan nilai buku, kita melihat yang berikut ini. Membagikan SBC Medical Group Holdings Inc. pada subkategori dalam hal penilaian nilai pasar adalah 0,13%. Nilai buku adalah 0,326%. Jumlah ini 151% lebih banyak dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar organisasi dan nilai buku subkategori, baik, 1 poin. Organisasi yang diteliti memiliki utang sejumlah 0,013 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku mewakili 5,9% ekuitas perusahaan. Peringkat tingkat utang perusahaan, sangat baik, 2 poin. Rasio harga pasar terhadap laba perusahaan adalah 11,6. Rata-rata dalam subkategori adalah 23,8, yang 51% lebih rendah daripada rata-rata subkategori. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 30 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diharapkan sebesar 63 juta dolar. 107,6% lebih banyak dari saat ini. Penilaian indikator proyeksi laba masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 2,4. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah 1,2, ini 100% lebih tinggi daripada rata-rata dalam subkategori tersebut. Evaluasi rasio harga pasar terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 140 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diproyeksikan sebesar 220 juta dolar. Dan ini 57% lebih banyak dari sekarang.
Penilaian angka penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan angka-angka perusahaan dalam subkategori. Baik, 1 poin. Marine penjualan sebesar 21,1%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 5,1%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 15,9%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Porsi perusahaan berdasarkan jumlah personel dalam subkategori tersebut adalah 0,083%. Jumlah ini 57% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan adalah $409.000. Sementara pada subkategori ada $260.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 57,3%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Jumlah laba per karyawan perusahaan adalah $35.300. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah $10.900. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 224%. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Pendapatan organisasi per karyawan individu adalah $168.000. Dalam subkategori $213.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 27%. Peringkat penjualan per karyawan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Jumlah saham pendek adalah 1,7%, dibandingkan dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 3,1%. Ini adalah estimasi short squeeze. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 48% untuk perusahaan SBC Medical Group Holdings Inc. Sedangkan untuk subkategori levelnya adalah 67%. Harga saham perusahaan sebenarnya adalah sekitar $3,42. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $10,01. Harga aktual dan dinamika perkiraan konsensus adalah sekitar 193%. Mari kita lihat tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh Sistem Informasi Evaluasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis SBC Medical Group Holdings Inc. Sistem informasi dan referensi penilaian guru, markets keputusan berikut telah dibuat. Buka pesanan beli di $3,41. Kesepakatan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang relatif tinggi. Penilaian perusahaan dilakukan dengan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 4,3. Stop loss ditetapkan pada 2,52. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan ditutup secara otomatis berdasarkan hasil trading pada tanggal 19 Juni 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, RDNT, adalah perintah penyeimbangan untuk menjual. Video tentang kesepakatan penyeimbangan akan atau telah dipublikasikan di saluran tersebut. Jika terjadi penutupan salah satu order dasar atau order penyeimbang, pesanan lain ditetapkan pada harga sebenarnya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan dari Guru Markets.